Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hari ini kajian kita tentang Syiah. Kita sudah membahas kemarin apa dan bagaimana aswaja, dan kita juga sudah bahas apa dan bagaimana Wahabi. Nah, sekarang kita akan mengkaji apa dan bagaimana Syiah. Tentu untuk melakukan kajian madhab, baik itu aswaja, Wahabi maupun Syiah, itu dibutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Tapi kali ini kita akan paparkan dalam waktu 1 jam insya Allah, secara singkat, padat, ringkas, jelas. Dan nanti ada bagian-bagian di buku ini yang cukup Anda baca sendiri. Jadi yang perlu dibaca sendiri dan bisa dipahami dengan baca sendiri, tidak akan saya paparkan. Baik, kita mulai. Halaman 131. Sepakat semua madhab Islam, tidak ada perbedaan, bahwa Syiah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah merupakan firqah yang paling banyak memiliki sekte, memiliki aliran-aliran pemikiran. Saking banyaknya sampai-sampai itu menjadi ciri khas Syiah. Jadi kelompok Syiah ini terkenal dengan banyaknya aliran, dengan banyaknya sekte. Nah baik, menurut Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, bahwanya Syiah terbagi menjadi 5 golongan. Nah, pertama, beliau katakan yang disebut gulat. Nah, gulat ini memiliki 12 sekte. Nah, di situ ditulis satu persatu. Ada As-Sabaiyah, Al-Kamiliyah, Al-Ulbaiyah, Al-Mughiriyah, dan seterusnya. Yang kedua, Ismailiyah. Itu memiliki 2 sekte, yaitu Al-Batiniyah dan Al-Qaramitah. Yang ketiga, Imamiyah. Ini memiliki 8 sekte. Ada Al-Bagiriyah, Al-Ja'fariyah, An-Nawusiyah, dan seterusnya. Yang keempat, Kisaniyah. Ini memiliki 4 sekte. Ada Al-Mukhtariyah, Al-Hashimiyah, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah Zaidiyah, yang juga memiliki 4 sekte, yaitu Al-Jarudiyah, As-Sulaimaniyah, As-Salahiyah, dan Al-Batriyah. Nama-nama sekte semuanya kita cantumkan di halaman ini. Nah, jadi intinya Imam Syahrastani mengatakan mereka menjadi 5 golongan, masing-masing golongan terpecah lagi menjadi sekte. Coba kita hitung, ada berapa itu yang disebut sektenya? 12 tambah 2 berapa? 14 tambah 8 22 tambah 4 26 tambah 4 lagi 30. Ini yang disebutkan oleh Imam Syahrastani udah ada 30, saudara. Nah, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab lain lebih dari 60 sekte daripada kelompok Syiah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Syiah kafir? Pertanyaannya, apakah Syiah kafir? Nah, sekarang kita perhatikan jawaban dari sejumlah ulama. Saya hanya menukil jawaban dari sejumlah ulama. Mari kita lihat. Al-Imam Abdul Ghahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq halaman 25 mengatakan wa jami'u firaqil gulat minhum kharijuna an firaqil Islam. Fa amma firaqil Zaidiyah wa firaqil Imamiyah wa firaqul Imamiyah fama'dudun fi firqil ummah. Di sini dikatakan bahwa semua firqah dari kelompok gulat daripada Syiah telah keluar dari firqah Islam. Artinya mereka bukan Islam. Sedang firqah-firqah Zaidiyah dan firqah-firqah Imamiyah masih tergolong umat Islam. Nah, jadi di sini dibagi. Jadi Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengakui bahwa di kalangan Syiah itu ada firqah yang udah keluar dari Islam,
ada firqah yang masih bisa disebut sebagai umat Islam. Kira-kira jelas tidak? Baik. Yang berikutnya, Syekh Ibn Taimiyah telah mengupas tuntas tentang kekafiran Syiah Gulat, yaitu dalam kitab Minhajus Sunnah. Dan Syekh Ibn Taimiyah juga dengan tegas menyatakan tentang Syiah Rafidhah. Nah, ini ada apa yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah di dalam kitab Minhajus Sunnah juz 5 halaman 157. Nah, beliau mengatakan ar-rafidatu fihim man huwa muta'abbid mutawarri' zahid. Lakin laisu fi dzalik mithlu ghairihim min ahlil ahwa. Artinya ada pengakuan dari Ibn Taimiyah bahwa di kalangan Rafidhah itu ada orang-orang yang muta'abbid, ada orang-orang yang mutawarri, ada orang-orang yang zahid. Artinya ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli wara, ada orang yang zuhud. Hanya saja mereka ini saudara min ahlil bidah. Jadi di sini menarik. Ibn Taimiyah sepakat Gulat kafir, Rafidhah sesat. Ini ada dalam kitabnya. Nah, kemudian di samping itu Ibn Taimiyah di juz 1 halaman 70 dalam kitab yang sama juga mengakui bahwa dulu ada kelompok Syiah yang enggak Gulat, enggak juga Rafidhah, saudara. Nah, ini beliau menyebutnya sebagai Asy-Syiah al-Mutaqaddimun. Syiah tempo dulu. Nah, beliau katakan di sini, wa lihadza kanat Asy-Syiah al-Mutaqaddimun alladzina sahabu aliyan au kanat fi dzalika zaman, dan seterusnya. Nah, di sini langsung saja kita terjemahkan di mana beliau mengatakan Syiah tempo dulu itu adalah Syiah yang menemani Ali atau hidup di zaman itu, zaman Ali. Mereka tidak berselisih tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Sesungguhnya perselisihan mereka hanya soal keutamaan Ali atas Utsman. Dan inilah yang diakui oleh ulama besar Syiah dari kalangan terdahulu maupun belakangan. Hingga Abul Qasim Al-Balakhi pernah mengingatkan hal seperti itu dan ia berkata, seseorang bertanya kepada Syurik bin Abdullah bin Abi Namr. Seraya berkata, Syurik ini dikenal dari kalangan pengikut Syiah Mutaqaddimin, perawi hadis. Di mana ada yang bertanya kepada beliau, mana lebih utama Abu Bakar atau Ali? Nah, beliau menjawab, Abu Bakar. Maka si penanya keheranan. Adakah kau katakan ini sedangkan engkau dari kalangan Syiah? Ini yang nanya sampai nggak percaya. Apa iya? Dia mengatakan bahwa Abu Bakar itu lebih utama daripada Ali. Apa enggak takiyah? Nah, kemudian apa dikatakan oleh Syurik, saudara? Maka ia menjawab, ya, sesungguhnya seorang Syiah itu adalah yang mengatakan seperti ini. Demi Allah, Ali telah memuliakan kebiasaan ini dan beliau pernah berkata, ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baiknya umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Apakah kami menolak perkataan Ali? Apakah kami mendustakan Ali? Demi Allah, Ali bukan seorang pendusta. Nah, jadi ini pernyataan seorang ulama besar, Syurik, yang terkenal sebagai pengikut setia Ali dan dikenal sebagai pengikut Syiah Mutaqaddimin. Bahkan di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil disebut inna Syurik Syi'i, bahwa Syurik itu adalah Syi'i. Sebagian mengatakan inna Syurik Mutasyayyi. Sebagian lagi mengatakan inna Syurik yamil ila Ali. Nah, jadi intinya Ahlul Jarh wa Ta'dil sepakat. Ini Syurik ini dari kalangan Syiah. Tapi ingat, bukan model Syiah Gulat yang mengkafir-kafirkan Abu Bakar dan Umar. Dengan menuhankan Ali atau menabikan Ali. Bukan juga Syiah Rafidhah yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar serta sahabat lainnya. Tapi beliau merupakan Syiah yang betul mengikuti jalan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi artinya yang ingin saya simpulkan, mulai dari Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengakui bahwa Syiah ada yang kafir, ada yang enggak kafir, saudara. Nah, kemudian Ibn Taimiyah juga mengakui bahwa Syiah Gulat kafir, Syiah Rafidhah ini ahlul bidah wal ahwa, sesat, menyesatkan. Nah, sedangkan Syiah Mutaqaddimun diakui bahkan dipuji oleh Syekh Ibn Taimiyah.
Nah, kemudian kita lihat almarhum Asy-Syahid Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Ma'an Nas, yaitu sebuah kitab kecil yang isinya mansurat wa fatawa. Beliau juz 1 halaman 76. Beliau mengatakan asy-Syiah madhabun minal madhahibil islamiyah fahum muslimun. Jadi Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan Syiah itu adalah satu madhab daripada madhab-madhab Islam, dan mereka adalah orang-orang Islam. Wal khilafat allati bainahum wa baina jumhuril muslimin wa ahli sunnati wal jamaah la tastal'i kufruhum wa khurujuhum anil millah. Nah, adapun perbedaan perselisihan antara mereka dengan ahlus sunnah tidak menyebabkan kekafiran mereka dan tidak menyebabkan keluarnya mereka daripada agama Islam. Tidak, kecuali, saudara. Nah, ada pengecualian. Kecuali yang telah menyimpang dari mereka, sudah kelewat batas. Maka sesungguhnya di antara mereka, perhatikan, ada yang penyimpangannya mengantarkan mereka kepada kekafiran. Ada penyimpangan mereka mengantarkan kepada kekafiran. Nah, kesimpulannya, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pun berpendapat Syiah itu ada yang kafir, ada yang tidak. Itu aja yang saya mau garis bawahi, saudara. Itu aja yang saya mau garis. Imam Abdul Ghafir Al-Baghdadi mengatakan Syiah dan kafir, ada yang tidak. Saya Ibn Taimiyah juga mengakui Syiah dan kafir, ada yang tidak. Nah, begitu juga saudara Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nah, kemudian Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, saudara, dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib, ini juga fatwa asriyah. Nah, beliau mengatakan fal mustarak bainana wa baina Syiah aktsar minal khilaf. Jadi kesepakatan antara kita dengan Syiah lebih banyak daripada perselisihan. Nah, saya titik 3 itu titik-titik berarti ada kalimat yang masih panjang sebetulnya, saya hilangkan. Saya langsung kepada kesimpulan. Beliau mengatakan fayam bagi alaina an nu'ammika rawabitul ittifaq badalan minal firaq wa tasattut. Jadi kata beliau, maka seyogianya lah kita memperdalam tali hubungan kesepakatan di antara kita dengan Syiah daripada mempertajam perbedaan dan perpecahan. Nah, ini artinya beliau juga mengakui bahwa di sana ada Syiah-Syiah yang nggak boleh kita kafirkan, saudara. Baik, berikutnya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau dalam kitab Al-Fatawa Al-Mu'asirah juz keempat yang terbaru halaman 292 dengan tegas mengatakan wa ana min haula'il ladzina la yukaffiruna Syiah walakin yukhalifunahum fi jumlati qadaya asasiyah. Jadi beliau mengatakan saya termasuk orang yang tidak mengkafirkan Syiah. Akan tetapi, saudara, tetap menentang mereka dalam sejumlah masalah-masalah yang pokok. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan dengan tegas bahwa beliau tidak mengkafirkan Syiah. Tapi bukan berarti beliau diam terhadap ajaran Syiah. Tetap beliau tentang, tetap beliau lawan, tetap beliau kritisi, apalagi menyangkut masalah-masalah pokok, ya ikhwan. Nah, ini saya sengaja saya paparkan nih ungkapan-ungkapan para ulama nih. Nah, saya cuma menukilkan, saudara. Nah, ini ulama yang kita sebutkan bukan ulama-ulama sembarangan. Nah, kemudian yang menarik, ulama besar Saudi, yaitu Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nah, Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Fatawa, beliau ditanya tentang Syiah, bagaimana mauqif kita? Beliau mengatakan wal muhim, yang penting an nandura ila aqidati hadar rafidhi aw syi'i. Yang paling penting adalah kita lihat dulu kepada akidah si Rafidhi atau si Syiah ini. Jika akidahnya mengantarkan kepada kekafiran, maka kita hukumkan kekafirannya. Dan jika akidahnya tidak mengantarkan kepada kekafiran, tapi hanya merupakan bid'ah yang membuatnya jadi fasik, tidak kafir,
maka kita hukumkan sesuai konsekuensi bid'ahnya tersebut. Ini ulama Wahabi yang bicara, saudara. Jadi ternyata Syekh Utsaimin pun enggak langsung sekonyong-konyong mengkafirkan Syiah. Beliau katakan lihat dulu akidahnya, periksa dulu. Nah, kalau ada dari akidahnya mengantarkan kepada kekafiran, kafirin. Tapi kalau ada dari akidahnya yang tidak mengantarkan kepada kekafiran, hanya kepada bid'ah, ya kita hukumkan sesuai bid'ahnya. Kira-kira jelas tidak? Nah, kenapa saya paparkan pendapat-pendapat ulama ini? Sebab manakala saya mengatakan Syiah dibagi 3, wah, ini Indonesia langsung gempar, saudara. Langsung kaum Wahabi menyerang saya habis-habisan melalui medsos internet mereka. Nah, karena saya katakan tidak semua Syiah kafir. Karena saya mengatakan Syiah itu ada 3. Ada yang gulat, kafir, keluar dari Islam. Dan ada yang Rafidhah, sesat, menyesatkan walaupun dia tidak kafir, saudara. Dan mereka tetap harus kita lawan. Dan yang ketiga, ada yang bukan gulat, ada yang bukan Rafidhah. Saya sebutnya sebagai kaum Mu'tadil. Mu'tadil dalam arti kata netral di kalangan Syiah, bukan netral di kalangan kita, saudara. Jadi di antara jenis-jenis Syiah, ini yang paling Mu'tadil, yang paling netral di antara mereka. Nah, makanya di sini kita katakan di antara sekian firqah Syiah, maka firqah ini saya lebih suka menyebutnya sebagai Syiah moderat. Tapi ini hanya penamaan, terserah. Mau disebut Syiah moderat boleh, mau disebut Syiah pertengahan boleh, mau disebut Syiah netral boleh, mau disebut nama apapun. Yang penting saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada kelompok Syiah yang bukan gulat dan bukan Rafidhah. Gulat mutlak kafir. Seperti apa Syiah yang gulat? Seperti yang mempertuhankan Ali atau yang menabikan Ali, saudara. Dan bagaimana Syiah yang Rafidhah? Syiah Rafidhah tidak menuhankan Ali, tidak menabikan Ali, tapi mencaci maki para sahabat Nabi. Mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan istri Nabi Sayyidah Fatimah dicaci maki juga, saudara. Mereka ini dhal mudil. Mereka sesat dan menyesatkan. Tapi jangan kita kafirkan. Ahlussunnah enggak mengkafirkan mereka. Ahlussunnah mengatakan mereka min ahlil bidah wal ahwa. Mereka bukan Ahlussunnah wal jamaah. Tapi ada kelompok Syiah yang mu'tadil. Dia tidak menuhankan Ali, dia tidak menabikan Ali, dan dia tidak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Seperti apa? Seperti Syiah Zaidi, saudara. Sebagai contoh. Walaupun Syiah Zaidi ada bagian-bagian sekte lagi, saudara. Ada yang masih moderat, ada yang mulai menyimpang, saudara. Tapi ini fakta tidak terpungkiri dalam realita kehidupan kita. Memang Syiah yang menuhankan Ali ada. Syiah yang mencaci maki Abu Bakar Umar ada. Realita, saudara, nggak bisa dipungkiri. Dan Syiah yang tidak menabikan Ali, tidak menuhankan Ali, tidak mencaci maki sahabat juga ada. Nah, kalau realitanya ada, kenapa harus kita pungkiri, saudara? Nah, jadi saya mengatakan Syiah ada yang kafir dan ada yang tidak kafir. Saya bukan perintis, bukan pelopor, bukan pendahulu. Saya hanya mengikuti ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdahulu. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang mengatakan Syiah ada yang muslim, ada yang kafir, bukan saya. Bukan, saudara. Yang mengatakan Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, yang mengatakan tadi bahkan Syekh Ibn Taimiyah, bahkan Syekh Utsaimin, saudara, ulamanya Wahabi. Nah, yang mengatakan juga ada Profesor Doktor yaitu Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang mengatakan juga ada Syekh Ali Jum'ah. Ini orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita, lebih bagus dari kita, lebih pengalaman dari kita, pengetahuannya lebih luas dari kita. Nah, jadi kalau andai kata apa yang saya sampaikan itu dikatakan salah, nggak apa-apa. Nah, berarti ulama-ulama yang saya ikuti mereka semua salah. Nah, jadi ini nggak apa-apa. Kalau pendapat saya mau disalahkan boleh, tapi jangan langsung mentang-mentang saya mengatakan Syiah ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Wah, langsung dituding. Habib Rizik Syiah, Habib Rizik bela Syiah. Awas, hati-hati. Habib Rizik ini penyusup Syiah di kalangan Ahlus Sunnah. Oh, luar biasa, saudara. Tapi saya nggak peduli, saya lawan terus. Kenapa? Karena ini merupakan metodologi akidah yang harus kita pertahankan.
Baik pertahankan secara ilmiah maupun pertahankan secara fakta di lapangan, saudara. Jangan pernah ragu untuk berpegang kepada prinsip. Maka itu ini yang saya nyatakan. Perhatikan baik-baik halaman 135. Saya berkali-kali mengatakan kalau ditanya soal Syiah di berbagai kalangan, dan ini juga saya tuliskan dalam disertasi saya tentang usul dan furu', saudara, di mana kita katakan asy-Syiah bikulli firaqiha la takhruju min thalathati aqsam. Syiah dengan segala macam firqahnya, sektenya, tidak keluar dari 3 macam. 3 jenis, 3 golongan. Awaluha al-ghulat. Yang pertama adalah gulat. Siapa itu gulat? Gulat itu al-mutatarrifun alladzina ya'taqiduna bi umurin muaddiya ila kufrin sharihin wa bawwah. Jadi gulat adalah yaitu yang telah menyimpang lantaran meyakini hal-hal yang mengantarkan kepada kekafiran yang jelas dan nyata. Seperti apa? Mislu i'tiqadi bi ilahiyatil a'immah. Seperti keyakinan mereka tentang ketuhanan para imam mereka. Kemudian au nubuwati Ali, atau keyakinan mereka dengan kenabian Ali. Au tahrifil Quran, atau keyakinan mereka yaitu yang menganggap tentang kepalsuan Al-Quran. Mereka anggap Al-Quran itu sudah dipalsukan. Wa ghairi dzalik, dan dari yang selain itu minal i'tiqadat al-mukaffirah, daripada jenis-jenis akidah yang mengkafirkan. Maka kesimpulannya fahum kuffar kharijuna anil Islam. Mereka semua adalah kafir, keluar dari Islam. Saya nggak pernah ragu untuk mengkafirkan Syiah yang model begini, saudara. Pokoknya ada Syiah yang menabikan Ali, menuhankan para imam, mengatakan Al-Quran itu kurang, tidak sempurna, palsu, kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, saniha, yang kedua, ar-rawafid, yaitu kaum Rafidah. Alladzina la ya'taqiduna bi'tiqadil ghulat. Mereka tidak berkeyakinan seperti keyakinannya kaum gulat. Walakinnahum, akan tetapi mereka yubghiduna aglabas sahabah. Mereka benci kepada kebanyakan sahabat Nabi. Wa yasubbunahum, dan mereka mencaci maki para sahabat tersebut. Fahum dhalun mudillun. Mereka adalah kelompok sesat dan menyesatkan. Min ahlil bidah wal ahwa. Mereka termasuk kelompok yang suka mengada-ngada, suka bid'ah, dan suka mengikuti hawa nafsu. Walakin, akan tetapi mereka ghair kharijina anil Islam, tidak keluar daripada Islam. Nah, terus yang ketiga, tsalisuha al-mu'tadilun. Nah, ini al-mu'tadilun ini bisa diartikan kelompok pertengahan, kelompok moderat. Tapi ukuran moderatnya bukan ukuran kita, ukuran Syiah, saudara. Di kalangan Syiah mereka moderat dibandingin Syiah yang lain. Jangan dihitung moderat menurut ahlus sunnah. Kalau cerita moderat, ya ahlus sunnah paling moderat. Saudara, nggak ada yang lebih pertengahan dari ahlus sunnah. Nah, ini pertengahan di antara kelompok Syiah. Wal mu'tadilun, dan kelompok pertengahan. Siapa mereka, saudara? Alladzina la yattabi'unal ghulat wal rawafid. Mereka yang tidak ikut pemahaman gulat maupun pemahaman rawafid. Mereka tidak menuhankan Ali, tidak menuhankan para imam, tidak menabikan Ali, tidak mengatakan Al-Quran itu kurang, tidak mengatakan Jibril salah menyampaikan risalah, mestinya disampaikan ke Ali, toto nyasar ke Muhammad. Nah, ini yang begini-begini ini semua kafir, saudara, gulat. Dan mereka juga bukan rawafid. Mereka tidak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Nabi. Nah, mereka semua menahan diri, saudara. Nah, siapa mereka? Fahum muslimun. Mereka semua adalah muslim. Nah, tolong ditambah. Ini masih kurang lengkap. Lanjutannya, walakinnahum, akan tetapi mereka khalafu, menyelisihi ahlas sunnati wal jamaah. Itu tambahan, itu penting. Mereka muslim, tapi mereka menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tolong ditambahkan itu. Walakinnahum khalafu ahlas sunnati wal jamaah.
Jadi kesimpulannya, Syiah ada yang Muslim, ada yang kafir, saudara. Itu kesimpulannya. Ada Syiah yang Muslim, ada Syiah yang kafir, saudara. Nah, kemudian ada yang bertanya, kenapa saya harus ngotot? Kalau Syiah itu harus dibagi 3 semacam itu. Jadi kenapa saya harus ngotot, saudara? Kenapa Syiah nggak dipukul rata aja, kafir semua? Kenapa Syiah kita nggak pukul rata aja, udah semua sesat, menyesatkan? Saudara, kalau kita mengkafirkan semua Syiah di generasi muda kita saat ini, nanti kesian. Pada saat generasi muda kita belajar ilmu hadis, seperti yang diuraikan oleh Habib Abdillah dalam ilmu mustalah, kemudian suatu ketika mereka mempelajari kitab jarh wa ta'dil atau kitab ilmu rijal, saudara, kesian. Nanti dalam kitab-kitab tersebut mereka akan dapatkan nama-nama perawi yang disebut oleh ulama ahlul jarh wa ta'dil, si fulan Syiah, si fulan mutasyayyi', si fulan ini yamil ila Ali, si fulan ini yarghab an Muawiyah. Itu disebutkan, saudara. Terang-terangan ulama menyebut ini Syi'i, saudara. Padahal si perawi yang disebut Syi'i tadi, itu riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Jami'ut Tirmizi, ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Ibn Majah, saudara. Ada menjadi perawi ahlus sunnah. Dan hadisnya kita nilai sahih. Nanti generasi muda kita bingung. Loh, kan Syiah kafir. Kok fulan bin fulan sudah dinyatakan oleh ulama hadis Syi'i, kok riwayatnya ada di Bukhari? Kalau Syiah kafir, berarti perawi Bukhari kafir. Kalau lu perawi hadis Bukhari kafir, berarti itu hadis nggak boleh diterima, saudara. Riwayat orang kafir, la thiqata lil kuffar. Nggak ada ketiqahan bagi kaum kufar, saudara. Riwayat orang kafir itu mardud. Ini berbahaya sekali, saudara. Nah, bahkan jumlah mereka tidak sedikit. Kalau kita katakan jumlahnya kan 1 atau 2, an-nadir kal ma'dum. Hati-hati, saudara. Jumlah mereka tidak sedikit. Jumlah mereka kalau di seluruh kitab Ahlus Sunnah ratusan orang, saudara. Hati-hati. Nah, ini yang nggak boleh, yaitu kita sembarangan. Nah, dalam Bukhari saja, saudara, itu tidak sedikit, saudara. Ada beberapa perawi, lebih dari 10 perawi, itu merupakan orang Syiah. Nah, makanya kita lihat di sini, halaman 37, coba lihat. Siapakah perawi Syiah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kita sebutkan, saudara. Nomor 1, contohnya ada Ibrahim bin Yazid bin Amr An-Nakhai Al-Kufi, saudara. Ini Ibn Qutaibah dalam kitab Ma'arif menyebutnya Syi'i. Nah, begitu juga Imam Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal, saudara. Nah, ini terang-terangan menceritakan orang ini mengkritik Abu Bakar tidak faqih, Abu Hurairah tidak faqih. Nah, sehingga akhirnya apa, saudara? Ahlus Sunnah sebagian nggak terima riwayatnya. Tapi riwayat orang ini ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari. Padahal dia mengkritisi daripada Abu Hurairah. Dia menunjukkan sedikit rasa tidak senang. Dan terang-terangan Ibn Qutaibah menyebutnya sebagai seorang Syi'i. Ada lagi yang kedua, Salim bin Abil Ja'di, Al-Asja'i Al-Kufi, dan seterusnya. Saya muat di situ ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lihat, ini semuanya ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim.